Salah satu fungsi Excel yang paling dicari adalah VLOOKUP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait 5 fungsi tersebut, yaitu VLOOKUP pada sheet yang sama, VLOOKUP pada beda sheet, V atau pencarian beda sheet, VLOOKUP beda file, dan pencarian beda file. Kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk membahas fungsi VLOOKUP, ya, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah VLOOKUP pada sheet yang sama. Kita buka filenya dulu. VLOOKUP pada sheet yang sama. Oke. Nah, untuk mencari VLOOKUP pada sheet yang sama, ini sudah kita siapkan. Datanya adalah di kolom sebelah kanan, sementara pencariannya di sebelah kiri. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba belajar mencari harga jual. Kalau datanya banyak, kita nyari harga jualnya seperti apa? Menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, nanti bisa kita cari harga jual, kita bisa cari stok awal, atau mungkin kita bisa cari stok akhir, gitu. Nanti kita caranya bagaimana. Nah, pertama-tama, untuk mencari VLOOKUP dalam sheet yang sama adalah kita ketikkan rumus sama dengan VLOOKUP, ya, kita pilih VLOOKUP ini. Kemudian kita cari look value-nya, yang mau kita cari apa, ya? Yang kita cari adalah harus menggunakan kode yang unik. Artinya data yang satu dengan data yang lainnya adalah berbeda. Nah, maka kita gunakan fungsi yang namanya kode barang, ya, atau kita gunakan data kode barang. Kode barang itu kan fungsinya unik, maka kita klik kode barang, klik di sini. Nah, setelah kita klik kode barang, kita klik koma atau titik koma, ya, sesuaikan saja dengan komputernya masing-masing. Nah, ini ada rumusnya. Setelah kita kasih berdasarkan apa, yaitu kode barang, dia minta ini tabel array. Tabel array itu tabel referensinya. Di tabel mana kita mencarinya? Di sini kita klik di sini, yaitu kita klik tanpa ininya, ya, tanpa headernya, datanya saja. Kita blok semuanya, datanya saja di sini. Terus kita, nah, sampai di sini sampai akhir. Nah, kemudian rumusnya pindah ke sini. Setelah itu kita klik koma lagi atau titik koma. Nah, di sini disuruh minta mengisikan di kolom index number. Kolom index number itu maksudnya data yang kita cari itu ada di kolom berapa. Nah, di sini sudah kita kasih bantuan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, dan seterusnya. Yang mau kita cari adalah harga jual. Harga jual kalau kita mencari kolom ini artinya di kolom 1, 2, 3, 4. Di kolom 4, ya. Kita isikan 4, ya, 4, kolom 4. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, kita enter. Maka di sini harga jualnya muncul 100.000. Contohnya ini baju 100.000 yang merah ini, ya. Nah, kalau kita mencari, contohnya ini kan kita cari harga jual. Kalau kita contohnya kita mau nyari di sini yang terakhir, stok akhir. Stok akhir kan ini kolom 12, ya, kolom 12. Kita kalau mencari stok akhir maka judulnya juga harus kita ganti. Stok akhir. Nah, kemudian di sini tadi, di rumus tadi kita F2. Terus di ini kolom indeksnya kita ganti 12, seperti yang tadi kita ini klik. Nah, ini 25. Stok akhirnya di kolom 12, stoknya 25, kita cek di sana. Nah, kita geser kanan ini. Kolom 12 isinya 25. Nah, maka ini sudah berhasil menggunakan VLOOKUP pada sheet yang sama. Nah, untuk data selanjutnya tinggal copy saja ke bawah. Double klik saja, ya. Kita klik datanya. Ada tanda plus, kita klik ke bawah. Nah, dia sudah ketemu cara mencari atau menggunakan rumus VLOOKUP dalam sheet yang sama. Nah, satu pelajaran selesai, ya. Satu pelajaran selesai. Kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan komen. Nanti kita bahas sama-sama. Silahkan komen di bawah apa yang kurang jelas, apa yang mau ditanyakan. Yang kedua, yaitu kita belajar VLOOKUP beda sheet, ya, beda sheet. Ya, tadi kan sama. Sekarang kita belajar VLOOKUP beda sheet. Nah, ini sudah kita siapkan VLOOKUP beda sheet-nya. Ini tabelnya, tabel yang kita cari, dan ini VLOOKUP beda sheet yang akan kita cari, ya, pencarian di beda sheet. Sama sebetulnya, ini cuma beda tadi satu sheet sama beda sheet. Caranya agak sedikit berbeda. Nah, maka kalau untuk beda sheet, maka kita ketikkan rumus sama dengan VLOOKUP, ya, double klik VLOOKUP, kemudian lookup value, ya,
kolom apa atau data apa yang kita gunakan sebagai parameter pencarian. Nah, di sini kita gunakan sama, yaitu di kode barang, yaitu salah satu data yang unik, yang antara satu dan yang lainnya tidak sama. Kita klik kode barang, kemudian koma atau titik koma, sesuaikan saja dengan komputernya masing-masing. Formatnya apa di sini? Ini biasanya dia nanti ada koma, titik koma sama, sesuaikan saja. Nah, setelah kita klik lookup value-nya atau tabel parameternya, kita disuruh mencari tabel array. Data apa yang digunakan referensi? Ini kan tadi kita gunakan beda sheet ya. Maka kita klik sheet yang sebelahnya tabel ini. Nah, ini kita blok semuanya, tidak termasuk judul header-nya ya. Judul atasnya kita blok semuanya. Oke, kita blok semuanya. Kemudian rumusnya pindah ke sini. Rumusnya pindah ke tabel referensi. Kemudian tabel array-nya selesai, kita klik koma atau titik koma. Disesuaikan saja apakah koma atau titik koma. Kemudian kita cari kolom indeksnya. Kolom indeksnya adalah yang mau kita cari. Kalau yang kita cari adalah harga jual, maka kolom 4 ya, kolom 4. Kemudian kita suruh ngisi ring loop-nya, kita tutup kurung saja. Enter. Nah, ini saldo akhir ternyata yang kita cari stok akhir. Nah, kalau stok akhir tadi kan kita isi 4, salah berarti ya. Kalau stok akhir artinya kita cari di tabel 12 di sini. Stok akhir di tabel kolom 12, bukan kolom 4 ya. 12 kita rubah ini menjadi 12. Kolomnya 12, enter. Nah, stok akhirnya adalah sama dengan 25, ini 25. Nah, kita cek ke tabel referensinya apakah dia 25. Nah, di sini stok akhirnya adalah di sini 25 ya. Untuk baju kode barangnya RKT 001. Kita cek sini. RKT 001 baju stoknya 25. Keren kan? Nah, untuk yang lainnya tinggal klik saja, semuanya sudah menyesuaikan. Sini bawahnya 14, 36, 20. 14, 36, 20. Mantap kan? Mantap. Nah, pelajaran kedua telah selesai, yaitu VLOOKUP untuk beda sheet. Pelajaran yang ketiga adalah pencarian beda sheet. Nah, kita tadi sudah belajar VLOOKUP beda sheet. Sekarang kita belajar pencarian beda sheet ya, beda sheet. Nah, ini ada data pencarian beda sheet, contohnya seperti ini. Ini kan tadi VLOOKUP beda sheet tadi ini, VLOOKUP beda sheet sudah kita dapat. VLOOKUP-nya ini tabel yang kita cari di sini. Sekarang kita mencari pencarian di sini. Kita kasih ini pencarian beda sheet. Oke. Pencarian beda sheet. Nah, untuk mencari suatu pencarian beda sheet, yang pertama-tama yang harus kita punya adalah developer ini. Developer ya. Kalau kita belum punya developer, kita harus aktifkan dari sini, dari file, kemudian option. Di sini ada customize ribbon. Nah, ini developernya harus kita aktifkan. Kalau developer ini belum kita centang, maka nanti developer di atas menu ini akan hilang. Contohnya seperti ini. Kita klik ini, oke, maka developer hilang. Untuk memunculkan developer, maka kita ke file, option, kemudian ke customize ribbon, developernya kita aktifkan, maka di sini akan nambah satu menu, yaitu developer. Oke. Nah, muncul ini. Setelah muncul menu developer, kita klik developernya, kemudian kita ke insert, kita klik sini, namanya ini text box. Jangan salah, text box ada yang di active control sama di form control. Kita pilih yang di active control, pilih text box. Kita masukkan di sini, contohnya di sini di D ini. Kita anggap aja di D1 ya, ini di D1. Nah, setelah kita klik sini, ini design mode-nya kita hilangkan. Kemudian klik tadi, jangan hilangkan dulu, kita klik kanan. Sini kita pilih properties. Terus di sini linked cell-nya ini kita kasih D1. Jangan D1 ya, D1, kemudian kita silang saja. Nah, setelah itu kita design mode-nya kita nonaktifkan. Ini sudah kita punya, tapi pencariannya belum aktif. Nah, ini tadi kan D1, kita ganti D2 lah ya, kita ganti D2 karena tadi ada di atasnya tadi. Ini karena kita klik D2, klik link propertiesnya saya rubah jadi D2 ya. Karena D1 di atasnya. Oke. Nah, di sini. Kalau kita cari pencarian, maka dia akan ada di D1 ini. Nah, tapi belum muncul. Karena belum aktif ya. Kita hilangkan saja ini, terus ini properties design mode-nya kita hilangkan. Oke. Karena dia belum kita aktifkan, maka belum muncul pencariannya. Caranya adalah kita masukkan rumus dulu di sini, sama dengan di sini. Kemudian kita masukkan rumusnya, sama dengan rumusnya filter. Double klik saja filternya.
terus buka kurung. Tabel array-nya adalah tabel di mana file itu berada, yaitu dengan file yang berbeda. Kita klik file yang berbeda, itu tabel master. Di sini tabel master. Terus kita blok semuanya datanya. Nah, kita blok datanya semuanya. Setelah selesai kita klik di sini koma, ya, koma. Terus kita tulis is number. Is number. Kita cari is number dengan sini. Is number ada ini. Nah, setelah is number kita cari yang namanya searching. Search, S-E-A-C, search, S-C-R. Nah, ini search, search. Ya, ini udah oke, search. Nah, setelah search kita cari tabelnya tadi kita taruh di mana? Di D1 tadi kan, kita catat tadi di D1, D2, salah D2. D2 terus koma within tag mana yang kita cari? Kita tag satu-satu nih di sini di C ini kode barangnya, kita blok semuanya. Kemudian kita kasih tanda N. Terus kita blok tadi yang ininya nama barangnya, kita blok lagi semua kolom ini, kita kasih tanda N lagi, kita blok sini harga belinya, ya, harga belinya kita blok lagi, kita kasih simbol N lagi di sini, blok semuanya harga jualnya. Nah, kita kasih simbol N lagi, kita langsung ke ini. Stok awal nggak perlu, stok awal kita kasih lah nggak apa-apa, stok awal kita blok semua. Terus kita kasih N lagi ke stok akhir aja, stok akhir kita klik semua. Stok akhir, nah nanti ini harus di klik satu-satu ya. Kemudian setelah selesai data mana yang mau kita cari, kita kasih tutup kurung. Tutup kurung 2 kali ya, tutup kurung 2 kali karena di depan tadi kan ada 1 dan 2 ini. Kemudian kita kasih koma, petik 2, tutup kurung, enter ya, enter. Nah, di sini akhirnya datanya muncul semua nih, seperti yang ada di tabel master tadi. Nah, nanti kalau di sini kita cari, contohnya kita cari di sini ya, saya mau mencari tas, akan muncul tas. Nah, seperti itu. Inilah fungsi pencarian beda sheet ya, tas. Atau saya mau cari di sini gas. Nah, dia muncul. Atau kita tahu nyari stoknya di kolom stok, saya kasih 25. Nah, yang stoknya 25 dia muncul. Ada angka 25-nya muncul. Angka 2 dan 5-nya muncul. Ini kan ada 25 ada di sini. Pokoknya yang ada baris yang ada angka 25-nya pasti dia muncul. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita mau cari di sini yang harganya 50.000, mungkin ada enggak 50.000. Nah, itu ada 50.000. Apakah di harga beli, harga jual? Itu ada. Itu adalah pencarian VLOOKUP. Nah, kita sudah belajar 3 pelajaran yang berbeda ya. Kita sudah belajar 3 pelajaran yang berbeda, yaitu VLOOKUP pada sheet yang sama, VLOOKUP beda sheet, pencarian beda sheet. Sekarang kita akan mencari VLOOKUP beda file ya, beda file. Nah, ini kita sudah siapkan datanya, VLOOKUP beda file. Ini kosong. Sheetnya juga tidak ada. Sheetnya nggak ada. Beda filenya cuma gini doang. Sama, ini nanti kita cari di sini VLOOKUP beda file dulu ya. Filenya tadi kita mencari file yang master tadi nanti ya. Nah, kemudian kita sekarang dari sini. Sama rumusnya sebenarnya sama dengan di sini. Ini pelajaran yang keempat ya. VLOOKUP beda file sama dengan VLOOKUP. Terus kita cari berdasarkan lookup barang kode, berdasarkan lookup value-nya berdasarkan kode barang. Terus kita kasih koma, minta tabel array. Tabel array itu adalah berdasarkan data apa gitu referensinya. Referensinya di sini di tabel file master. Dari sini tabelnya kita blok semuanya. Nah, kita kasih koma. Setelah kita kasih koma, kolom indeks yang mau kita cari apa? Contohnya kita mau cari stok akhir, berarti 12 ya, 12. Kemudian kita kasih tutup kurung, enter. Nah, stok akhir 12, kolom 12 benar kan 25. Kita cek di sini 25. Stok akhir kita cari di file master. File master adalah file referensinya. Di sini adanya 25, betul ini 25 ya. Kita ini baju. Nah, baju terus kode barangnya RKT001, stok akhirnya 25. Kita cek di beda file. Nah, ini 25. Kemudian kita untuk mencari data yang lainnya ya kita kasih tinggal copy ke bawah atau klik aja setelah tanda plus ini. Nah, semuanya sudah muncul di situ. Nah, sekarang kita sama pencarian beda file seperti yang tadi. Ini karena mencarinya beda file ya, sama.
ini sudah kita siapkan, kita ini dulu, kita developernya kita hilangkan, desain. Ini tadi kebetulan sudah kita buatkan. Nah, kita klik di sini. Sama ya, untuk mencari pencarian beda file kita juga harus punya developer ini. Seperti yang saya ingatkan tadi, harus punya developer ini diaktifkan dari file option di sini, customize ribbon. Ini harus dicentang. Nah, kemudian untuk mencarinya adalah kita ingat ini di D2 harus insert ini text box yang dari active control ini ya, text box. Terus ini kita kasih di sini cariannya di D2 ya, D2. Nah, kita klik kanan, properties, linked cell-nya ini kasih D2. Ini kita silang saja. Kemudian ini di sini kita aktifkan kodenya sama dengan rumusnya sama dengan filter. Nah, terus kita kasih buka kurung. Ini dia minta array. Array itu datanya dari mana ya? Array itu datanya dari mana? Dari master data tadi. Kan beda file kan? Dari master data ini kita blok semua datanya. Kemudian di sini kita kasih koma. Oke, filter, terus master data. Ini kasih rumus is number, ada nggak di sini is number? Nah, ini is number. Nah, setelah is number kita kasih namanya search, search, search ini ada. Nah, setelah search kemudian kita cari, tadi taruh di D2 kan, disimpan di mana kan di D2 tadi. Terus kita kasih koma, di tag mana yang mau kita cari satu-satu ya di kode barang. Ingat tidak termasuk judulnya ya, hanya datanya saja, kode barang. Terus kita kasih n. Setelah n kita blok semua lagi. Tadi kode barang, sekarang nama barang. Semuanya kita blok. Kita kasih simbol n lagi setelahnya. Harga beli kita blok semuanya. Kita kasih tanda n lagi. Setelah harga beli, harga jual kita klik. Terus setelah harga jual kita kasih tanda N lagi, stok awal, kita blok semuanya. Nah, kemudian kita kasih tanda N lagi, terus stok akhir. Ya, ini yang lain-lainnya nggak bisa kita cari, stok akhir aja langsung. Nah, setelah selesai kita kasih tutup kurung. Nah, tutup kurungnya 2 kali ya, karena di depan tadi ada buka kurungnya. Nah, tutup kurung 2 kali, kasih koma, petik 2, tanda tutup kurung, enter. Nah, ini sudah keluar semuanya. Ini desain mode-nya jangan lupa dimatikan. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mencari di sini. Contohnya saya mau mencari kosmetik. Nah, itu sudah muncul. Ya, cara pencarian seperti itu. Atau kita mau nyari ikan, dia muncul. Atau kita mau nyari stok saja, stoknya di sini terlalu 14. Nah, yang stoknya 14 muncul. Data 14 muncul. Nah, pokoknya yang ada tulisan 14-nya muncul, nih kode 14 muncul. Terus di sini stok akhir 14 muncul. Nah, itu adalah cara bagaimana kita mencari pencarian menggunakan referensinya filenya berbeda. Nah, jadi kita sudah belajar 5 ya. VLOOKUP pada sheet yang sama, VLOOKUP beda sheet, pencarian beda sheet, VLOOKUP beda file, dan pencarian beda file. Nah, itu tadi teman-teman pelajaran VLOOKUP kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ada kesulitan atau ada permasalahan, silakan komen saja permasalahannya seperti apa, belajarnya seperti apa. Nah, nanti bila perlu filenya kalau mau dikasih di deskripsi juga nggak apa-apa, nanti kita kasih di deskripsi, yaitu nanti dicari saja filenya sebagai pelajaran atau latihan. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran untuk VLOOKUP. Bila suka dengan materi ini, silakan klik tanda jempolnya, dan jangan lupa juga diberikan komennya apakah dia bermanfaat atau tidak, dan jangan lupa untuk diberikan tombol subscribe-nya untuk mendapatkan trik-trik yang lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.